Mantap. Oke, brother, guys, kita lagi di mana, Gar? Kita lagi di Desa Liu. Nah, Desa Liu. Unboxing rokok dulu. Tepatnya masih di Kalsel di Kabupaten Balangan. Maka ke dalam. Warga lokalnya nih Egar. Tadi kita berangkat jam berapa, Gar ya? Jam 4 ya? Jam 4. Jam 4 dari Tanjung sampai sini jam 6 lah. Itu udah kepotong hujan sama Hampir beli makanan. Tempatnya sih asik sih sini. Masih asli. Masih asri. Sungainya juga masih Jernih. banget. Mantap lah buat kita ngecamp bermalam. Sinyal nggak ada, jadi nggak terganggu sama. Oh iya, makasih juga buat panggilan. Mas Hadi yang udah bantu kita sampai Ya. sini Mas Adi beserta teman-teman. warga Desa Liu yang udah mengizinkan kami buat bermalam di sini. Sekali lagi, Gar. Nah, Ada biar kepalanya nggak setengah. padahal kita ngerasain udah dari lama ya, pengen ngecamp, cuma belum nemu Hamin- tempat. Hampir seminggu lah kira-kira. Di awalnya ngeliat ini postingannya Iseng Mas ya, Hadi, lagi buka Facebook. Facebook, ngeliat postingannya Mas Adi. Wah, ngeliat kok tempatnya asik nih, masih hijau. Kita total 10 Pula apa 11? 11 sama Mas Adi. Mas Adi ini dia tuh salah satu pengurus juga, pengelola juga yang ikut mengelola sama mengembangkan Desa Liu buat jadi desa Wisata. pariwisata. Jadi biar kita nggak kesasar, karena dia udah tahu medan sama seluk-beluk di Desa Liu. Buat teman-teman yang mau ke sini tuh, di sini tiket masuknya Rp15.000 per orang. Murah meriah. Itu udah include sama parkir. Worth it sih, 15.000. Tempatnya enak, ada di lokasi camp juga sudah ada toilet, jadi kita nggak susah kalau mau bawa istri, mau bawa ceweknya juga nggak bingung. Kalau nggak punya tenda ada gazebo. Oh ya, teman-teman juga kalau kesini nggak punya tenda bisa sewa di Meratus. Nah, Meratus mantap. 100 murah, 45.000 per hari tendanya ya. Bisa buat bertiga lah itu. Alhamdulillah ini nggak hujan ya, Iya. jadi safe lah, Iya. bisa Dikit-dikit bisa pulang. nongkrong sambil ngopi sampai pagi ini. Kalau nggak tidur. Iya. Cuacanya juga nggak terlalu dingin sih ya, masih standar, karena memang bukan pegunungan sini, bukit aja. Standar malam hari lah ya di sini ya. Asik sih, cuma ya, horor juga nggak terlalu ya, karena nggak ada Sama sekali nggak horor. nggak ada menurut gue. aura-aura horor. Iya, kayak ramai aja tempatnya. Enak, asik. Nggak tahu sih ya kalau udah pada tidur gimana suasananya. Ya, jadi kalau kalian dengar suara-suara itu suara Mas Adi lagi nyalain drone buat ngidupin api. Penerangan kita masih pakai lampu karena 2021 Iya. banyak teknologi. Nggak begitu sulit. Ini sisi rumah trip yang Ketiga sebenarnya. ketiga sebenarnya. Yang pertama dulu di Ajung siang, yang kedua juga di Teratai. Nah, ini yang memang bermalam nih yang perdana nih, Nah, perdana. sisi rumah. Nah, bersama The Ini Zuzu. trip ini kolaborasi sama owner Zuzu sama Jamaah Kurmot. Nah, Jamaah Kurmot tuh Ada ownernya emang. iya, oh iya. Halim. Jamaah Kurmot nih kumpulan anak Vespa yang sebenarnya Vespanya nggak bagus-bagus banget. Iya. Sombongnya minta ampun. Jadi nextnya bisa kita tambah banyak lagi nih masanya, biar makin rame. Sama ya kita inilah melestarikan pariwisata lokal. Iya, menghidupkan biar bisa, lah ya. iya, biar bisa mendunia, karena tempatnya memang asri banget. Emang masih belum terjamah lah istilahnya.
masih orang sini-sini aja yang tahu. Jadi infonya Gar, ini tempat mau dipugar lagi, maksudnya mau dibikin lebih bagus lagi. Ada cottage-nya dirapi, jadi Lebih memang- proper lah ya. Benar. Orang-orang juga wisatawan juga bisa lebih nyaman di sini karena fasilitasnya makin lengkap, makin bagus. Ini masih proses sih. Nanti mungkin ya tahun ini bisa, semoga terrealisasi semua. Jadi tahun depan udah enak banget tempatnya. Dan kalau nggak salah katanya nggak cuma satu tempat ini ya. Ya, infonya masih ada beberapa lokasi lagi yang belum ke explore. Yang belum sebenarnya dibuka lah ya. yang sebenarnya masih bagus juga. Ini baru-baru di apa ya, boleh dibilang spot pertama lah di Desa Liu ini yang udah bisa kita kunjungi. Nah, nanti ya ke depan pasti bakal nambah terus tuh. Iya, Nah, lokasinya bagus. Kalau dari Tabalong berapa jam kita? Kalau nggak mampir-mampir itu sejam setengah ya. Sejam lah bang. Iya. Ya sejam setengah lah. Bang. Kalau ngegas terus tuh sejam nyampe. Tadi juga slow banget Ya, paling. karena kita tadi berapa? jalan santai sih. Slow banget. Kebetulan tadi juga di jalan hujan jadi sempat berhenti juga. Kalau dari Tabalong kita ke arah Paringin, nanti masuk ke dalam, masuk ke dalam terus ya, ngelewatin sawah-sawah. Iya kan? Jadi kayak sampai menyusuri sungai juga tadi tuh. Jadi jalannya sebenarnya lurus aja kan ya? Ya, Dari simpang 3 yang kayak gini tuh kalau kalian tahu di daerah Balangan ada tuh, itu nanti ambil yang kiri, lurus aja terus. Nanti sampai ke arah sini kok nggak ada belok-belok lagi ya? dan jalannya enak, jalannya enak. bagus. Jadi kita kebetulan pakai Pakai Vespa nih. Vespa, jadi bisa parkir di lokasi karena memang jalannya udah dibuka, aspal sampai ke desanya itu sudah dicor. Jadi insya Allah aman lah teman-teman kalau mau ke sini pakai motor. Cuma memang belum bisa kebuka pakai mobil sampai ke dalam. Paling kalau pakai mobil kita parkir Sampai di pintu kampungnya masuk lah ya. pintu masuk lokasinya. Kalau dari pintu masuk ke dalam tuh kira-kira 1 kilo lebih lah ya kira-kira ya. Tadi berapa ya? 5 kilo. Iya 5 kilo 5 masuknya. kilo. Dari Desa Liunya pintu masuk wisatanya itu 5 kilo ke lokasi campnya, sungainya. Lumayan Sekitar 15 menit lah. Iya kalau kalian jalan kaki kuat boleh coba. Nah kalau buat yang biasa ndaki enteng aja tuh 5 kilo. trekking. Masuk ke Desa Liu, arah ke campnya itu jalan sudah short tapi memang cuma muat 2 motor ya guys. Iya itu pun Simpangan harus bisa, harus ya ngalah lah. Naik turunnya juga nggak terlalu curam lah ya, masih inilah, masih waktu masih standar aja. Tapi sebenarnya itu yang bagus bang. Apa infonya sih dari sini tuh emang nggak pengen ngasih akses mobil sampai ke dalam, Betul. supaya masih bisa ada spot buat trekking kayak gitu gitulah. Mungkin biar nggak terlalu crowded juga, kalau mobil masuk tuh nggak Iya. crowded sih. Tapi asik sih. 15.000 nggak rugi lah kita kesini. Nggak rugi banget bang. Asik banget. Sungainya Airnya asli, jernih banget. sungainya bagus Airnya jernih banget. Kalau pas yang penting nggak hujan seharian, pasti airnya jernih. Jadi kalau yang suka berenang Iya. cocok banget. main Dan kesini. kalau nggak salah tuh yang paling dalam itu 3 meter di sungainya nih. Terus buat teman-teman yang nggak bisa berenang, sini ada sewa pelampung sama perahu karet. Ya. Aman. Nextnya juga kayaknya bakal ada arum jeram deh. Iya. Rafting, sorry. Iya, rafting. Nah, lagi mulai nyicil untuk perlengkapan raftingnya. Jadi sebenarnya Kalsel ini banyak tempat ini kan. Iya. Banyak tempat yang belum ke explore sebenarnya, yang bagus-bagus, nggak kalah sih. Apa, sama yang di Jawa Barat juga sebenarnya nggak kalah, cuma memang baru mulai dieksplor tempat-tempat yang kayak air terjun, sungai, batuan. Dan kebetulan yang mengelola masih sedikit di sini, Ya. jadi makanya itu masih belum bisa terjalani semua. Ya, kebetulan kita kan nih orang Jawa nih, ya, Jakarta, Neger, Banjarnegara. Nah, tapi ternyata di Kalsel tuh emang banyak banget tempat-tempat yang asik buat dikunjungi. Ini baru di Kabupaten Masih Balangan di ya, tetangga kita lah ya. tetangga Tabalong lah. Belum Iya. semuanya. Balangan itu udah banyak banget tuh.
spot-spot enak buat ya buat sekedar ngumpul sama temen-temen tuh. Apalagi lagi pandemi kan ya, nggak bisa Betul. keluar kota. Ya di sini juga bagus desa itu masuk desa percontohan untuk protokol COVID. Jadi kalau masuk kita kalau nggak pakai masker juga nggak boleh. Nah kebetulan kita sudah safe semua nih. Egar udah rapid antigen negatif, saya juga negatif. Jadi insya Allah kita masih safe. Bangun tenda berapa kita? Ada 4 tenda ya. Kita bangun 4 tenda, total 10-11 orang. Di sini juga udah ada gazebo. Gazebonya lumayan besar sih. Kalau teman-teman males tidur di tenda bisa tidur di gazebo. Enak dia di atas air, di bebatuan. Di atas Kayak di karang lah, kalau di ini laut tuh karang ya. Asik. Silakan dicoba. Ngobrol apa Gar? Ngobrol apa kita? Masak-masak. Oh iya. Tadi kita masak apa Gar? Tadi kita masak kangkung, nugget, tempe, sama nasi. Dan kebetulan kita nih kurang persiapan kita masih kurang matang ya itu kan ya. Jadi masaknya kita masih agak sedikit repot lah, harus berulang kali baru bisa selesai masaknya. Karena tadi juga kita sebenarnya kemalaman ya kesini ya. Iya. Sampai kesini udah terlalu gelap, jadi prepare tenda. Iya. Kalau Buru-buru. Jadi ada kalau ketinggalan. Kalau teman-teman kesini tuh misalnya mau bermalam, disarankan kesini tuh masih terang lah. Jadi masih bisa prepare juga masih terang. Bisa mandi dulu. Nah, kita tadi nyampe sini udah gelap, jadi nggak enak kalau mandi di sungainya. Mungkin pagi kita mandi. Harus itu bang. Nantilah ya. Kumpulin lagi anak-anak Vespa. Bisa tuh nanti Gar. Mas Adi kita panggil ke rumah Gar. Buat jelasin Desa Liu nih. asal usulnya ya. Memang dia yang mengawali sih sama Uda Yudi. Jadi kalau Mas Adi tuh kalau bisa dibilang tuh ini pemerhati daerah potensi wisata. Mereka tuh sering nyusur ataupun motor lah ya. Jadi jelajah lah ya. Jadi motor buat warga-warga di desa buat didorong. Jadi desanya karena memiliki potensi wisata yang bagus, warganya didorong untuk bisa punya desa yang bisa jadikan tempat pariwisata. Soalnya kita pun kalau Mas Hadi nggak posting di Facebook kita nggak tahu ya. Iya. Karena Mas Hadi ini emang bukakan lahan apa ya bang ya? Buat pariwisata kayak potensi. Ya, buat menghidupkan lingkungan buat sekitar lah ya. Jadi biar desa itu hidup. Karena memang potensinya bagus banget karena khususnya di Balangan ya, banyak spot-spotnya kayak air terjun, sungainya bagus, daerah-daerah bukit tapi memang masih belum kejamah orang, jadi masih asik banget kalau buat dibikin camp ataupun ya buat sekedar wisata malam juga keren. Apalagi enaknya jauh dari keramaian ya. Yap, betul. Seru banget jadinya. Jadi di sini bener-bener jauh dari kota. Bahkan rumah pun jauh dari sini. Iya, desanya tuh ya. Tadi desanya tuh dari desanya tuh 5 kilo. Cuma kalau harus kita turun ke desa nyari apa-apa kayak males lah ya. Iya. Memang kita udah lengkap semua. Mending sih prepare kalau mau naik ini prepare semuanya jadi lebih asik. Nggak ada agenda buat turun ke kampung nyari makan. Oh ya, ini saran ya buat teman-teman kalau misalnya kesini, misalnya kayak barang-barang bekal yang sekiranya bisa beli di luar, mending beli di sini aja. Kayak aqua atau kopi atau mie, nomi kayak gitu-gitulah. Bisa beli di warung depan biar kita menghidupkan orang lokal juga. Betul. Tapi nantinya juga bakal ada ini kan. Info Mas Adi itu bakal ada ya, ini kan sudah dibikin tempat wisata, nanti bakal banyak warga yang emang bisa jualan di sini, terutama di area tempat masuk kayak misalnya souvenir, hasil bumi, merchandise gitu ya. merchandise dari sini ya bagus juga sih, biar warga sekitar juga bisa lebih hidup lagi kan dari hasil pariwisata. Apalagi nih tempatnya masuk ke dalam banget ya. Asik, enak banget sih. Ya itu tadi sayangnya kita kemalaman. Iya. Nggak sempat hahi dulu. Kalau kita nyampe sini sore bisa mandi dulu, mandi di sungainya jernih banget.
Padahal jatah kita mandi 2 kali nih. Jadi cuma sekali besok. Next lah. Iya. Nah, kita kesini lagi. Ini harus diulang memang momen nginep ngecamp di Desa Liu. Namanya apa? Batu Badinding. Watu Badinding. Kalau teman-teman pengen cek detailnya bisa follow IG-nya ya. Dea Liu Dea namanya. Liu. Liu. Nanti kita tampilin di sini. Siap. Dea Liu itu bisa ada ada informasi resmi lah dari pengelolanya. Jadi punya gambaran di sini seperti apa. Asik sih tempatnya. Dan buat teman-teman nih misalnya kesini kan terus lagi camp kayak gitu kehabisan air, tenang aja soalnya air sungai di sini ini kebetulan bener-bener jernih Ya. jadi kami kayak masak air terus masak sayur kayak gitu paling pakai air sungai aja Air soalnya jernih banget beneran. belum banyak kontaminasi sih. Belum banyak kontaminasi. Nah, jadi masih bisa lah buat kita masak ataupun Soalnya minum kopi. biasanya tuh kalau kita ambil air sungai itu ada tuh bang kayak serbuk-serbuk kayak gitu kan. Nah ini enggak ada nih, jernih banget emang. Jadi aman lah buat dikonsumsi. Paling cocok sih harus ada kopi minimal. Iya. Uduk juga harus. Nah, aku mau lihat nah Suasana sekitarnya. ya. Nah, ini tendanya. Agak bawah dikit. Nah, ini telur, stok telur. Worth it sih. Asli nggak kalah sama lokasi yang di Jawa. Diharapkannya bisa tetap dikembangin sih. Ya, harus. Kalimantan masih banyak potensi. Kalimantan Selatan sih, karena kebetulan kita di Kalimantan Selatan. Gara-gara pandemi juga akhirnya kepikiran buat kayak gini. Kalau nggak pandemi juga kepikirannya ke kota terus. Ternyata ada faedahnya lah ya pandemi. bisa sedikit menyatu dengan alam lah. Camping-camping ala-ala pendaki pemula lah. Sangat-sangat newbie ini. Sok-sokan pendaki. Padahal nggak pernah daki gunung juga. Nah itu juga sih bang buat orang-orang yang pengen camping gitu, tapi malas daki. Ini juga jadi salah satu solusi. Karena ini ya Kalimantan nih kayaknya setahu aku sih, nggak tahu koreksi kayaknya nggak ada pegunungan. Iya. Tapi memang bukit banyak sih, tempat-tempat dalam kayak hutan, dan tempatnya juga nggak kalah menarik dengan pegunungan. Ya kalau bicara dingin sih ya pasti jauh lah kalau dari pegunungan, tapi tetap asik di sini. Dan dari sini tuh kalau nggak salah masih bisa naik ke atas lagi tuh bang, di bukit apa gitu namanya. Nah itu udah di atasnya awan lah kalau nggak salah. Ada tempat yang ya kalau orang bahasaannya itu negeri di atas awan lah. Kalau kita naik ke puncak atau ke ujungnya tuh udah ketemu awan ya. Udah kelihatan awan di bawah kita. Asik tuh. Nanti kita coba karena kalau nggak males harus nyiapin mental dulu kita. Karena sebenarnya kita tuh pemalas. Iya. Malas repot sebenarnya. Olahraga tidak pernah, mau trekking jauh-jauh tidak kuat. Cuma ini buat inilah pemanasan lah. Iya, pemanasan. Next step. Pemanasan mesin motor. Jadi teman-teman kita naik Vespa tadi tuh. Ada berapa Vespa tadi ya? Aku, kamu, 4 kalau nggak salah. 5 apa ya? Elvin sama 5 Vespa. Sama 1 Vespa Matic 6. Ya, 6 sama Vespa Matic. Sama teman-teman ada yang bawa motor mojep lah ya. mojep antar Jepang. Ada sempat trouble gitu ya tadi ya? Ya bukan trouble sih, karena kita kaget sih. Jadi sempat saya sendiri tuh sempat mundur tadi pas naik karena telat pindah ancang-ancang lah ya. Ya nggak ada ancang-ancang, jadi sempat mundur tuh. Soalnya masih tuh nggak apa-apa. Awal-awal tuh jalannya santai kan gitu. Iya. Datar paling belok-belok doang. Rupanya nanjak langsung. Aku juga kena tuh.
Itu yang pertama tadi ya, di awal-awal malah. Iya, bener-bener yang pertama itu. Habis nanjak aku malah nyusruk. Di Vespa aku sempat nyusruk ke apa ya? Ke banwol lah, Ya, ke pinggiran lah ya. pinggiran. Ya, daripada jatuh ke bawah. Daripada ke sawah bawah karena agak jurang, Lebih aman mending aku tabrakin ke Iya. banwol tanah. jangan bareng kayak tadi. Nah, bisa alhamdulillah sih nggak apa-apa sih. Kebetulan aku juga sama istri kesini. Istri aku ajak. Alhamdulillah nggak apa-apa, kita bisa lanjut. Dan Kedua, itu Bang, kita habis bensin. nah yang pertama tadi nanjak gagal, yang kedua habis bensin. Heeh. Soalnya motor kita ini lumayan boros ya Bang ya. Ya tahu sendiri lah. Vespa, Dan kan. kita tuh nggak expect bakal sejauh ini rupanya. Betul. Kirain tuh ya apa dengan kondisi bensin yang ada masih Masih ternyata mampu. Ya, kurang. di tengah jalan mau ke sini ya setelah Iya. masuk desa Liu, Hmm. di tengah jalan mau ke tempat campnya kehabisan bensin. Karena lumayan sering buka gas tuh, buka gas juga. Untung Vespa itu sejuta saudara. Itu. Jadi Ada penolong kita. jadi kawan kita masih kelebihan bensin. Jadi kita sedot dulu sementara. Terima kasih Mas Adi. Vespanya Mas Adi. Vespanya warna gold. Nah, dan alhamdulillah kebetulan Mas Adi juga ikut, jadi dibantu sama Doi turun ke kampung karena memang dia yang tahu kampung. Kita dibeliin bensin. Nah, satu jerigen lagi Bang ya. Iya, jadi besok kita pulang aman. Aman. Sampai ke kota aman. Nanti di Siulang. Itu ya cerita kecil lah itu pas naik Vespa. Tapi justru asik Bang. Iya, ada cerita. Soalnya jadi kalau sekedar sampai itu masih biasa aja lah, nggak ada cerita. bisa lebih prepare nantinya kalau kita kesini lagi. Harus. Biasanya kayak gitu soalnya. Kita terlalu pede tadi, bensinnya mampu sampai pulang pergi. Ternyata enggak. Aku juga Bang. Ya, pokoknya teman-teman harus coba lah tempat Iya, ini. coba. Nanti next kita ngobrol sama Mas Adi di sisi rumah. Nanti kalau perlu kontaknya Mas Adi atau yang lain nanti kita taruh di deskripsi ya, atau komen aja nanti kalau mau. Ya. Silahkan komen, nanti kita kontak biar mau nanya-nanya, mau ya biar ada gambaran kondisi di sini. Bisa tanya ke Mas Adi, bisa teman-teman juga sih. Pasti teman Mas Adi juga banyak yang ikut mengelola. Tapi yang pasti follow dulu Instagramnya di Ahliu baru tanya. Ya pesan kami semua kalau kesini tetap protokol COVID karena kita masih pandemik. Yang kedua tetap jaga kebersihan. Jadi kalau mau masak-masak ngecamp, sampah jangan sampai ditinggal. Nah, kita kesini kondisi bersih, pulang juga harus bersih. Soalnya sayang nih tempat nih bersih banget soalnya. Yap. Kalau kalian datang terus buang sampah sembarang kan jadi kotor. Ngurangin sampah botol itu kan. Sampah botol itu ya. Plastik gitu yang lah. bikin gak enak. Harapannya bisa dibawa pulang. Jangan ditinggal di camp. Jadi dibawa pulang, dibuang ke tempat sampahnya semestinya. Itu kali ya. Iya. Ya. Mungkin itu gambaran dari Desa Liu. Sisi rumah mini trip. Yang ketiga. Nanti bakal ada yang keempat, kelima dan keenam terusnya. Insyaallah. Biar makin hidup. Yoi. Nanti kita sisi rumah juga sering kolaps kalau jalan-jalan. Ini juga tadi yang sudah disebutin sama teman-teman tadi. Ada Susu, mie ayam Marido. Marido. Apa namanya ayam? Jamaah Kurmot. Jamaah Mie ayam Bahu. Enggak tahu kan. Mbah mie ayam Bahu. Oh ini ada sales harusnya dia bayar royalti itu. Nanti masuk ke channel kita, kita dapat sponsor ya. Semoga orangnya dengar nanti pas kita podcast di sisi rumah. Jadi ada ini kiriman mie ayamnya. Sama kiriman 2 paket susu. Mangga Yakult. Ayam dikirim. Asli. Itu enak banget. Pinjaman uang gratis. Iya. Pinjaman gratis. Pokoknya lengkap. Akses jalan dari Pak Disub juga ada. Pak Disub, kita dikawal sama Pak Disub, Mr. Somplak.
Dia Apa lagi lupa ya? dia ini apa pegawai di sub yang awal kami tadi. Seru lah pokoknya. Oke, kita ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan kita berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.